framing kita bahas jadi kita udah dari That's great. But I remember now we want to learn biology, the something that we can understand So greetings to Miss Asra and Miss Annie. Good morning, Miss Esther and Miss Annie. God bless you. Okay, jadi today we can learn about enzymes. Okay, nah before we start our class, we can review material. Let's speak about cells. Nah di sini misalkan bagikan ada kertas untuk review materi tentang sel, lalu ada kertas yang akan berisi materi yang akan kita pelajari hari ini, dan juga akan bagikan worksheet isinya nanti akan kita kerjakan di akhir kelas, atau bisa kalian cicil juga ketika kita belajar di kelas kalau tidak ada. Oke, nah disajikan dulu ya. Satu orang jadi dapat 3 kertas. Oke. I got this. Biasanya kan dikasih kalau apa kurang bisa melihat kurang bisa Jawabnya nanti ya, bisa dijelaskan. Ada yang belum dapat? Apalagi? Jadi siapa namanya yang nggak masuk? Ada yang betul. Calvin. Oke, Calvin nggak masuk. Selain Calvin nggak ada ya?
Miss mau tanya nih, masih semangat gak belajarnya? Semangat ya. Pokoknya nanti belajar apa? Sosiologi. Sosiologi. Setelah IPS kita ke IPA, oke? Oh my God. Semangat ya, karena materi hari ini itu tentang kita. Jadi kita harus semangat untuk belajar apa yang sudah Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Nah, sebelumnya Miss mau kasih ini dulu nih, apa namanya, prosedur di dalam kelas. Jadi, kalau misalnya kalian mau izin ke toilet, kalian bisa angkat 2 jari. Miss, kalian masuk ke toilet, kalian bisa tanya kalian mau izin ke toilet. Jadi, regulasinya 1 orang per 3 toilet. Nanti kalau ada yang mau pergi lagi, tunggu temannya kembali, oke? Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh angkat 5 jari. If you have question, maka kalian harus angkat 5 jari, oke? Angkat tangan. Nah, kalau misalnya bisa angkat tangan, berarti itu tandanya kalian harus diam, oke? Oke, nah. Obat minta tolong. Oh iya, oke, berarti semuanya udah dapat kertas yang dibagikan tadi tentang ya review materi tentang sel. Semua udah dapat. Nah, sekarang Miss kasih waktu selama 5 menit untuk kalian mengerjakan review materi yang ada di kelas ini, oke? Yang ada di kelas ini. Dikerjakan secara pribadi ya, no cheating, no discuss, oke? Kerjaannya boleh sambil dilihat kertas lagi ya. Ini kan masih tentang sel, maksudnya tentang materi yang minggu lalu, kalian bisa lihat catatan kalian. Bisa jadi drama ya, Miss? Oh iya, boleh, silakan. Jadi cara kerjanya kalian tinggal pasangkan saja contohnya seperti ini kan, berikan tanda tangan. Ini udah belum? Udah nih. Oke, jadi dikerjakan semuanya, nanti Miss akan tunjuk satu persatu untuk menjawab sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis di kertas ini. Sudah review materinya. Masih ada 2 menit.
Udah. Table size. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Gampang aja. Yes. What is the lock and key? Oh, nanti ini kita akan bahas di kelas. This is material. Okay? Yes. Okay, waktunya sudah habis. Oke, kita mau bahas tentang review materi yang udah kita kerjakan tadi. Jadi, misalkan tunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1, number 1. Yang akan menjawab ialah Daniel. Where is Daniel? Oh, oke, silakan. Number 1. Attention ya. Oke, good. Ayah, untuk mengapresiasi teman kelas kita yang berhasil menjawab pertanyaan, kita kasih one clap, oke? One clap for Daniel. Daniel ya, panggilannya. Daniel. Oke, next, question number 2 akan dijawab oleh Yosafat. Where is Yosafat? Oke, silahkan. Oke, good. One clap for Yosafat. Attention ya guys. Oke. Harus mengikuti kelas dengan terus. Oke. Next, number 3. Yosafat mau tunjuk temannya yang mau jawab pertanyaan nomor 3, silahkan. Bisa. Bisa pena. Which cell structure controls substance and thermal liquid cell? Cell membrane. Cell membrane, oke. Good ya, jawabannya benar. One clap for Lisa. Ya, silakan Lisa. Ayo, siapa namanya? Siapa namanya? Oke guys, attention guys. Di Fiona kan ada pilihan ganda. Pilihan ganda itu nanti ada yang baru. Oh, berarti kamu yang bentar ya. Oke guys, attention ya. Jadi Fiona akan jawab question number 4. Oke, attention. Silakan Fiona. Oke, jawabannya benar. One clap for Fiona. Oke, the last question. Fiona mau tunjuk temannya atau Chris yang tunjuk? Aku Miss Angel. Oke, silakan Angel. What type of respiration occurs in the mitochondria? Aerobic respiration. Oke, good. Siapa namanya? Angel. Oke, one clap for Angel. Nanti kita ada semua jawabannya benar. Siapa yang jawabannya benar semua? Angkat tangan. Aku.
3, 2, 1. Oke, good ya. Give applause buat kita semua. Nah, next, now we can start our class today about enzymes. Nah, now we have 3 learning objectives. Please minta tolong untuk Lionel untuk baca slide yang ada di belakang ya. Learning objectives. Describe the keys that are all relationships and biological catalysts. 2. Describe why enzymes are important in all living organisms and chemical reaction rate necessary to sustain life. Investigate and describe the effect of pH, temperature, and the pH on enzyme activity with reference to optimal temperature and natural. Okay, thank you. Now we can watching video about Oke, jadi kita akan nonton video tentang enzim ya guys. Semuanya perhatikan. Nanti misalkan minta 2 orang untuk menyampaikan apa yang sudah dipahami dari video. Saya tulis. Enzymes are really important proteins that speed up the pace of reaction, such as photosynthesis, respiration, and protein synthesis. Enzymes are known as biological catalysts because they lower the activation energy of the reaction, hence speeding it up. They are unchanged at the end of the reaction and can be reused. Enzymes can work in different ways. Some enzymes help to break down large molecules into smaller ones, others build up large molecules from small ones, and some enzymes help change one molecule into another. So how do enzymes work? Enzymes work in conjunction with substrates. The enzymes and substrates are always moving, and occasionally they collide at the right speed and orientation so that the substrate fits into the enzyme at the active site. Collision theory dictates that collision must occur with sufficient energy and in a specific orientation for a reaction to occur. Enzymes are specialized. Their active site matches the shape of the specific substrate that they can react with. The enzymes and substrates fit together using a logical mechanism. Once the substrate is in the active site, the reaction takes place. The required product is produced, and the enzyme releases itself and carries on moving around. In this example, the enzyme is breaking down the substrate into 2 smaller products. It could be protease, which breaks down proteins into amino acids, or carbohydrates, which breaks down carbohydrates into glucose, or lipase, which breaks down fats into fatty acids and glycerols. Hydrogen peroxide is often formed as a result of the reactions themselves, and if it is left behind to build up, it is harmful. Luckily, we have catalase enzymes that are really fast. They break the hydrogen peroxide down into harmless water and oxygen. Enzymes can help build up molecules like this, but the process is still exactly the same. Whilst enzymes do fantastic things, they are sensitive. Each enzyme has optimum conditions under which it works best. Firstly, there needs to be enough substrate around. They need a high enough substrate concentration for the reaction that they catalyze. If there is too little substrate, then the rate of reaction is slow. Sometimes, if there is too much product around, then the reaction slows because the enzymes and substrates have less chance of bumping into each other. So, the product needs to be removed for a higher rate of reaction. Enzymes also have optimum pH and temperature conditions. Up to a point, an increase in temperature causes increased rates of reaction because there is more heat energy. More energy means more collisions. However, above a certain temperature, the rate drops off due to denaturation. We will look at the effect of pH and temperature on enzymes in our video Denaturation of Enzymes. The optimum pH and temperature conditions are specific to the condition in which they work in. An enzyme that works in the stomach, for example, will have a more acidic optimum pH. And of course, there need to be enough enzymes around for the rate of reaction to be optimized. So we know that enzymes and substrates fit together at the active site to form a locked key mechanism.
The enzyme then releases the product and can be used again. They are sensitive to temperature and pH, and there needs to be a sufficient enzyme and substrate concentration for reactions to occur. Enzymes not only control all kinds of reactions such as photosynthesis, respiration, digestion, and protein synthesis, but we also make use of them in day-to-day life. Proteins and lipase enzymes are used in biological washing powders to remove proteins and fats from stains in our clothes. We also use enzymes in our food and drink industries. Pectinase is used to break down the cells in fruit when making juice so that more juice is released. Oh my god, that's also nice. Mirip banget sama gue sakit. Nah, sebelumnya Miss, seperti yang udah disaranin tadi, Miss mau tunjuk dua orang untuk menyampaikan apa yang sudah dipahami dari apa yang sudah kita tonton tadi. Jadi yang mau Miss tunjuk ialah Morning Miracle. Oke, silahkan. Kamu. Ya udah bisa tonton. Attention ya guys. Okay, good. One clap for Morning Miracle. Okay, next. Miss tunjuk. Setia Joseph. Oke. Jadi apa yang kamu dapat dari video yang kita tonton tadi? Itu paknya ada 3 dia ada 2 ada pedang sama ada apa Selain itu, proses analisis. Oke, one like for Joseph. Oke, next ya. Nah, kita akan membahas apa itu enzyme. Miss minta tolong untuk Maria untuk bantu baca slide ini. Ya, itu yang ada di kertas yang udah Miss bagi tadi ya. Where is Maria? Where is Maria? Mayara. Oh, Mayara. Okay, enzymes are catalysts that speed up the rate of chemical reaction. Without them, things are used up in the reaction. Or proteins or biological proteins. Biological because they are made in living cells. Catalysts because they speed up the rate of chemical reactions. Necessary of all living organisms as they contain the reaction speeds of all metabolic reactions. All the reactions that depend on the organism alive at a rate that can sustain life. Okay, thank you. Jadi, seperti yang udah dibaca oleh Maria ya? Mayara. Oke, jadi enzim merupakan katalis biologi yang membantu untuk proses reaksi kimia di dalam tubuh organisme. Jadi, enzim is very important for organism ya, because enzim ini membantu untuk organisme itu untuk melakukan metabolisme, di mana metabolisme ini merupakan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam organisme untuk membantu organisme itu tetap bertahan hidup. Nah, contohnya aja nih dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia ini terdapat enzim dalam tubuh kita. Tanpa adanya enzim, maka kita tidak akan bisa mencerna apa yang sudah kita konsumsi, apa yang sudah kita makan. Jadi, kalau kita makan makanan protein yang bagus untuk tubuh kita, itu proteinnya bisa kita serap dalam tubuh kita karena adanya kerja enzim ini. Begitu. Next ya, Dimis ada kasih contoh. Nih, if we did not produce this digestive enzyme, it will
take around 2 until 3 weeks to digest one meal. With enzyme, it takes around 4 hours. Jadi, tanpa adanya enzim dalam tubuh kita, maka membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu untuk mengkatalis apa yang sudah kita makan, untuk menerima zat-zat yang baik dalam tubuh kita, untuk membantu tubuh kita semakin menerima zat baik itu. Tapi kalau misalnya dengan bantuan enzim ini, maka hanya membutuhkan waktu selama 4 jam saja untuk menerima zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ya. Oh, enggak dong, kan kita butuh makan untuk sumber energi. Oh iya, jadi kalau misalnya oke guys, perhatikan. Jadi kalau misalnya nih teman kita ada yang tanya apa misalnya tidak ada enzim di dalam tubuh kita, maka kita bisa makan, tapi makanan yang ada dalam tubuh kita itu akan lama untuk dicernanya. Jadi untuk menerima zat-zat baik seperti protein dan lain-lainnya itu yang baik untuk tubuh kita, maka itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau misalnya ada enzim, maka itu prosesnya akan semakin cepat. Begitu. Tapi kalau enzim bisa lama harus ada kerja enzim di dalamnya untuk memperoleh serat-serat ini. Bisa kenyang, tapi kita nggak menerima zat-zat itu. Oke, next ya. Nah, bagaimana enzim bekerja? Jadi ini ada contoh dari ada satu substrat berwarna kuning dan ada 2 jenis enzim. Nah, ini adalah substrates, and this is enzim 1 and enzim 2. Enzim 1 berwarna biru dan enzim yang kedua berwarna hijau. Jika kita lihat dari sisi aktif site ini disebut dengan sisi aktif saja, karena sisinya seperti ini, maka dia akan lebih cocok dengan si substratnya ya, dibandingkan dengan enzim yang kedua. Jadi substrate is specific to enzim 1 and enzim 1 is complementary except to the substrate. So enzim 1 dan substrate will catalyze a reaction. Berbeda dengan enzim yang kedua. Attention ya, siapa namanya bisa kembali, oke? Nah, berbeda dengan enzim yang kedua, karena sisi aktif site-nya berbeda, maka mereka tidak bisa komplementer karena tidak saling cocok. Nah, karena mereka saling cocok, si enzim 1 dengan substrate-nya, maka mereka disebut dengan hipotesis lock and key, karena mereka saling cocok seperti kunci dan gembok. Oke? Lock and key. Lock and key. Kunci dan gembok. Pokoknya lock and key. Ya. Tuh. Next. Kalian bisa sambil mengerjakan worksheet-nya itu ya. Nah, sekarang disuruh tolong untuk Jonathan untuk baca slide ini. Enzymes are specific to one particular substrate. Molecules that get broken down or join together in the reaction. As the enzyme is a complementary shape to the substrate, the product is formed, the substrate, and is released. Oke, thank you. Nah, jadi di dalam sitoplasma kan tempat untuk chemical reaction ya, untuk chemical reaction berbagai sel situ. Nah, jadi di dalam sitoplasma ini ada si substrate dan si enzim ini. Nah, mereka ini bergerak secara bebas, kemudian mereka akan bertabrakan. Ketika si enzim ini memiliki active site ini yang cocok dengan substrat, maka ia akan komplementer. Jadi ini bisa contoh ya. Contohnya saja ini adalah substratnya lipid atau lemak. Lalu enzimnya adalah enzim lipase. Ketika enzim lipase bertabrakan dengan substrat lemak ini, maka mereka akan komplementer. Nah, enzim and substrate complex. Kemudian pada saat mereka sudah cocok, maka mereka akan menghasilkan sebuah produk. Enzim dari enzim lipase ini dengan substrat lipid ini nantinya akan menghasilkan 2 produk. Bisa menghasilkan 2 produk, bisa menghasilkan 1 produk. Jadi
Jadi produk yang dihasilkan nantinya ialah berupa asam lemak dan gliserol. Ada juga contohnya nih, misalnya ini enzim amilase dan substratnya ini mati. Jadi ketika mereka kompleks maka akan menghasilkan produk berupa dua sederhana atau maltosa. Yes. Yes. Oh ya, boleh. Oh ya. Okay, any question guys? Next ya. Sebelum kita bahas ini, adakah yang mau bertanya? Oh iya. Adakah yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Miss yang akan bertanya nih. Nggak ada ya? Oke, Miss tunjuk. Miss mau. Kamu deh, siapa namanya? Iya. Clarissa. Oke, Miss mau tanya sama Clarissa ya. Kita sama-sama dengarkan jawaban dari Clarissa ya. Jadi, why enzyme is very important for all organisms? Without enzymes, it takes a longer process for the food to be processed. Jadi dengan adanya enzim, dia bisa memproses makanannya jadi nutriennya lebih cepat. Oke, good. One clap for Clarissa. Nah, sekarang Thank you, Miss Ellen. I love you. Tadi semuanya Oke, sekarang kita akan membahas tentang praktikum yang akan kalian lakukan di minggu yang akan datang bersama Miss Ani ya. Jadi kalian akan praktikum mengenai oke. Jadi kalian akan melakukan praktikum mengenai pengamatan efek suhu terhadap enzim amilase. Oke, semuanya bisa perhatikan ke depan. Miss minta tolong untuk Cecilia, where is Cecilia? Oke, silakan baca ini. Semua perhatikan ya, nanti kalian kurang paham kalau misalnya baca. Large solution is heated to a set temperature. Iodine is the best to develop the this artificial starch solution and oil. Every minute, droplets of solution are added to a new well of iodine solution. This is continued until the iodine stops turning blue black. This means there is no more starch left in the solution as the amylase has broken it all down. Next. Time taken for the reaction to be completed is recorded. Experiment is repeated at different temperatures. The quicker the reaction is completed, the faster the enzyme is broken. Nah, bisa kan jelaskan tentang step by step yang akan kalian lakukan di praktikum yang akan datang. Yang pertama, kalian akan memanaskan starch ini dengan suhu 30 derajat Celcius. Jadi yang pertama kita akan menggunakan suhu sekitar 30 derajat Celcius. Dengan apa mengukur suhunya? Tentu saja dengan menggunakan termometer. Good, thank you ya. Nah, langkah kedua kita juga akan menyiapkan spotting tile. Di mana spotting tile ini akan kalian teteskan iodine. Oke, kalian teteskan di spotting tile-nya. Nah, setelah itu di starch yang sudah kalian panaskan tadi itu akan ditambahkan amylase atau enzim amilase. Kemudian dihomogenkan atau diaduk di katalis. Nah, setelah itu kalian harus menyiapkan waktu yang digunakan di sini
waktunya adalah 1 menit. Kalian bisa menggunakan stopwatch ya untuk mengukur waktunya. Oke, attention. Listen, friends. Oke, jadi kalian akan menggunakan waktu selama 1 menit. Oh ya, silakan. Sorry. Jadi kalian akan meneteskan iogen ini ke dalam kalian akan meneteskan amylis yang sudah di mix dengan starch ini di dalam coating tadi. Kita 1 menit per 1 tetes. Begitulah selanjutnya 1 menit 1 tetes, 1 menit 1 tetes, 1 menit dan 1 tetes. Oke? Understand? Nah, setelah itu kalian amati kalau dalam langkah tetesan demi tetesan yang kalian lakukan itu terjadi perubahan warna, maka itu menandakan bahwa masih ada pati di dalamnya, masih ada starch di dalamnya. Jadi kalau sudah berubah warna atau dia tidak berwarna biru dan berwarna hitam, maka itu menandakan bahwa pati yang terdapat di dalam ini itu sudah terkatalis dengan sempurna oleh enzim amilase tadi. Oke. Nah, begitu pula dengan langkah selanjutnya. Kalian akan mengulangi langkah yang pertama sampai yang ke-6 dengan menggunakan suhu sekitar 20 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Nah, di sini kalian bisa melihat pada derajat berapakah enzim ini cepat untuk mengalami katalisasi ini. Oke, understand any question? Oke. Next ya. Next, Miss minta tolong untuk Aurel. Oke, silakan baca slide 1 dulu. Please fill the drops of iodine solution to rows on the tile. Label a test tube so indicate to test it. Use the syringe to place 2 centimeter tube of amylase in the test tube. And once the iron cube of buffer solution to the test tube using a syringe. Use another test tube to add 2 centimeter cube of starch solution to the amylase to buffer solution. Start with a small wash balls. After 10 seconds, use a bed to place one drop of mixture on the first drop of iodine, which should turn into black. Wait another 10 seconds and place another drop of mixture on the second drop of iodine. Repeat every 10 seconds until iodine remains orange. Repeat experiment at different pH values. On the left hand, the iodine solution takes to remain orange brown. To declare all the starch has been digested and so the letters and enzyme works on pH. Okay, thank you. Nah, coba semuanya perhatikan ke CCTV. Nanti masih ada teman yang kuat. Bentar ya. Nah, coba semuanya perhatikan di sini. Jadi, selain kita akan mengamati tentang pengaruh suhu terhadap amilase. Iya, perhatikan di sini. Oke, jadi kita juga bisa mengamati tentang pengaruh pH terhadap enzim ya. Nah, yang pertama, di sini kalian juga akan harus menyiapkan spotting tile yang berisi tetesan iodine. Nah, setelah itu kalian juga akan memasukkan saya tutup. Oke? Sebentar ya. Jadi ini ada amylase dan ada buffer. Kemudian kalian juga akan menyiapkan satu lagi laborasi untuk startnya. Dan setelah itu, di sini kalian akan menggunakan waktu selama 10 detik saja. Jadi kalian juga akan melakukan langkah yang sama seperti yang tadi, praktikum sebelumnya. Kalian akan meneteskan ke iodine itu setetes per 10 detik. Oke, untuk melihat perubahan yang terjadi. Oke. Nah, kalian akan meneteskan 1 tetes per 10 detik. Oke, untuk melihat perubahan dari iodine ini setelah diteteskan Oke, attention ya guys.
Lalu di sini kalian menggunakan waktu itu selama 10 detik. Nah, langkah yang keenam kalian akan mengulangi langkah yang sama seperti langkah yang pertama sampai yang kelima, tapi dengan menggunakan pH yang berbeda. Ini kan tadi kalian menggunakan pH 7. Nah, ini kalian akan melanjutkan dengan pH 5, pH 9, dan pH 14. Tujuannya juga sama untuk melihat pada pH berapa enzim ini bekerja dengan optimal. Oke? Understand? Any question? Oke, kalau gitu Miss yang tanya nih. Untuk udah cek kalian tadi karena takutnya kalian nggak mau. Luisa deh. Luisa yang mana? Ada dua Miss, satu yang tinggi, satu yang belakang. Yang mana? Oh ini. Oh iya, aku Clarissa. Clarissa. Oke, Clarissa. Oh gitu bisa yang belakang deh. Iya, jadi Miss mau tanya nih, untuk praktikum yang pertama tadi dengan suhu kita menggunakan suhu berapa? Suhu yang akan digunakan selama praktikum yang pertama 30. Oke, good. One clap for Lisa. Oke, jadi attention ya. Nah, next, kita akan membahas tentang examination and specificity. Minta tolong untuk kamu yang baca. Enzymes are specific to one particular substrate and the active site of the enzyme. The substrate is complementary shape for the substrate. This is because the enzyme is protein and has a specific chain. This is known as the lock and key hypothesis. When the substrate moves into the entire active site, they become known as the enzyme substrate complex. The reaction has occurred. Opposite products leave the enzyme active site as they no longer fit, and it is free to take up another substrate. So, kita perhatikan gambar ini. Perhatikan ya, nanti misalkan kasih pertanyaan lagi, oke? Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi enzim itu hanya memiliki bentuk yang spesifik pada substrat tertentu saja yang cocok dengan sisi active site-nya. Jadi ketika substrat bertemu dengan enzim yang cocok, maka mereka akan komplementer. Mereka akan cocok dan disebut dengan hipotesis lock and key. Fungsinya si enzim ini berbentuk 3D itu karena untuk membantu si enzim ini ya komplementer dengan substratnya untuk menghasilkan produk nantinya begitu. Jika sisi aktifnya tidak sama dengan si substrat, maka dia tidak akan komplementer. Oke. Nah, si enzim ini dia bisa berubah menjadi berubah sisi active site-nya itu karena adanya pengaruh pH yang berbeda, pengaruh suhu yang berbeda. Contohnya nih, kalau misalnya tubuh kita demam, kan tubuh manusia itu biasanya suhunya normal adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius ya. Nah kalau misalnya kita demam, suhu tubuh kita akan semakin naik atau semakin turun? Nah semakin naik kan, berarti itu suhu di dalam tubuh kita akan mengalami kenaikan. Nah di situlah si enzim ini bisa berubah bentuk sisi aktif site-nya atau mengalami denaturasi karena si suhunya ini membuat sisi itu menjadi rusak. Oke, understand? Nah, begitu. Oke. Nah, ketika mereka sudah komplementer, maka akan disebut dengan hipotesis lock and key. Nah, ketika mereka sudah komplementer, maka akan menghasilkan suatu produk. Kemudian produk ini nantinya akan lepas dari enzim karena mereka sudah tidak cocok lagi dari sisi active site. Lalu apakah enzim ini akan mengalami perubahan, akan habis atau rusak karena sudah menghasilkan sebuah produk? Jawabannya itu tidak, karena ketika enzim sudah menghasilkan, ketika substrat sudah berubah menjadi produk, maka enzim akan berpasangan dengan substrat lainnya untuk menghasilkan produk baru. Oke? Nah, Miss mau tanya nih, untuk menguji pemahaman. Pokoknya Miss mau banyak tanya karena supaya kalian nggak ngantuk ya. Coba kamu yang jawab, kamu kayaknya udah
dalam feel slow ya. Jadi Miss mau nanya nih tadi. Kira-kira apa sih dampak dari suhu terhadap enzim? Apa pengaruh suhu terhadap enzim ini yang siapa namanya? Ya, silakan. Pengaruh suhu terhadap enzim. Attention ya guys, pay attention. Iya, contohnya misalnya kalau suhunya normal dia akan bekerja secara optimal atau bagaimana seperti yang dia harus dilakukan. Kamu mau jawab? Masa sampai situ? Kamu mau jawab? Oh, oke. Kalau gitu kamu tunjuk salah satu teman yang jadi perwakilan kamu. Yang jadi ganti apa? Tapi tadi kamu bisa jelasin. Maka dia akan kalau dia mengalami kenaikan, maka dia akan mengalami kerusakan sisi enzimnya akan berubah, jadi dia tidak bisa bereaksi kembali. Oke, jadi ya guys, tadi ada pertanyaan dari teman kalian, kalau misalnya suhunya mengalami kenaikan itu, maka enzimnya itu kan akan rusak kan. Ketika enzimnya sudah rusak, berarti dia sudah tidak bisa mengalami reaksi kimia kembali atau sudah tidak bisa bereaksi lagi. Kalau suhunya ke bawah, maka dia akan semakin lama untuk kalau enzimnya rusak ini, maka dia akan disederhanakan menjadi protein yang lebih sederhana. Jadi dia nggak bisa diperbarui atau kembali ke bentuk yang semula ya. Jadi karena Tuhan itu baik, maka walaupun enzim dalam tubuh kita bisa rusak karena pengaruh suhu ataupun pH, itu enzim kita masih bisa berfungsi gitu di dalam tubuh organisme. Ya. Sebentar deh, after class apa? Oke, next ya. Kita akan bahas tentang enzim dan suhu. Lagi belajar. Guys, sekarang Miss minta tolong untuk one silent clap. Oke, silent ya. Miss minta tolong Calvin. Calvin tolong baca slide ini. Enzymes are proteins and have a specific shape how to be placed by bonds. This is extremely important. Around the active site reveals the specific shape is what ensures the substrate will fit to the active site and enable the reaction to proceed. Enzymes work fastest at their optimum temperature in the human body. The optimum temperature is 37 Celsius. Heating to high temperatures beyond the optimum to break the bonds that of the enzyme, and it will boost its shape. This is known as methylation. Oke, thank you Calvin. Oke, sekarang Miss kasih kesempatan untuk kalian berdiskusi dengan teman yang ada di sebelah kalian. Jadi, apa yang kalian pahami dari slide ini, silakan menyampaikan ke teman kalian ya, saling bertukar pikiran. Jadi nanti kita akan sampai ke meja-meja. Kita akan sampai ke meja-meja. Iya. Dari slide ini, tadi kan Miss sudah sempat cerita, Miss sudah sempat jelasin tentang Oke, silakan. Silakan diskusi.
Ya, tentang slide yang ada di sini. Nanti misalnya ya, apa yang ada di sini? Yang dua ini apa sih yang Because if they do it today, it's gonna be freezing. Itu substrate atau Crazy. I got. yang mengolah Oke, sudah? Sudah. Oke. Next ya. Nih, jadi sudah tadi sudah sempat jelaskan ya, dengan urgent is irreversible. Jadi ketika dia sudah mengalami kerusakan atau dia sudah mengalami denaturasi dan dia periksa dari enzim ini, maka dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semulanya, atau dia sudah tidak bisa untuk melakukan reaksi kimia kembali. Oke? Next. Nah, ini jadi ketika enzim ini berada pada suhu yang lebih tinggi, dia akan mengalami denaturasi kan. Tetapi ketika enzim berada pada suhu yang lebih rendah, dia akan memperlambat, hanya memperlambat kerja dari enzim itu saja. Oke. Nah, ini adalah contoh dari suhu yang optimum pada enzim. One silent clap. Ulangi. One silent clap. Oke, ya. Nah, jadi ini contohnya dari suhu optimum dari enzim ini. Ketika dia berada pada suhu yang lebih rendah, maka mereka akan si enzim dan substrate ini akan mengalami akan memiliki sedikit energi kinetik gitu. Dan dia juga akan menghasilkan aktivitas yang lebih lambat. Sedangkan pada temperatur yang pas, mereka akan mengalami tabrakan. Mereka akan mengalami tabrakan yang baik gitu. Jadi ketika enzymes and substrates have more kinetic energy. Jadi ketika mereka bertabrakan pada suhu yang pas,
genetik yang mereka miliki dan juga akan menghasilkan banyak produknya. Jadi kalau misalnya mereka pada suhu yang lebih seperti yang dibilang tadi, maka akan menghasilkan kerusakan pada si enzim. Jadi mereka si enzimnya akan menghasilkan denaturasi sehingga tidak bisa mengalami proses kimia. And of enzyme dengan low activity. Jadi semua enzim yang sudah terdenaturasi tidak akan memiliki aktivitas yang Any question? Miss mau uji pemahaman. Miss mau tanya kamu siapa namanya? Baiklah, apa yang mau dapat dari apa sudah dijelaskan tadi? Pay attention, please. Oke guys, coba perhatikan. Jadi minta tolong ya, ketika ada seseorang yang sedang bicara di depan, tolong dihargai ya. Jadi jaga kekondusifan di kelas ini, oke? Oke. Next. Sekarang kita masuk tentang pengaruh pH terhadap enzim. Oh ya, sedikit lagi. Di sini tolong kamu deh baca. Your name? What? Silakan baca lagi. Bentar ya, kita selesaikan materinya dulu. Enzymes and pH, extended here only. The optimum pH for most enzymes is 7. Some that are produced in acidic conditions, such as the stomach, have a lower optimum pH, such as pH 2. And some that are produced in alkaline conditions, such as the duodenum, have a higher optimum pH, such as pH 8 or 9. If the pH is too high, the bars that hold the amino acid chain together to make up the protein that destroyed. This will change the shape of the active site so the substrate can no longer physically reducing the rate of activity. Moving too far away from the optimal pH will cause the enzyme to denature and activity will stop. Oke, thank you. Nah, jadi kalian bisa baca kembali dari sisi yang ada di slide itu. And then, adakah yang mau bertanya? I think understand ya, berarti materi today. Oke. Nah, ini ada video nanti bisa kita masukkan supaya kalian bisa nonton ya. Boleh. PPT-nya udah ada di Classroom ya. Nanti kalian bisa cek. Jadi kalian bisa nonton video ini. Ini juga akan membantu kalian untuk semakin memahami. Oke. Nah, kita akan belajar lebih dahulu. Jadi, melalui ini kita juga dapat melihat bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa tidak hanya menciptakan manusia secara organisme, tapi Tuhan juga membantu manusia yang bertanggung jawab untuk memelihara ciptaannya. Enzim yang tidak terlihat dengan mata ternyata sangat penting bagi tubuh kita dan berfungsi dengan baik. Jadi kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Mari kita semuanya baca bersama-sama kalau sampai 17. 1, 2, 3. Guys, jadi semuanya udah diselesaikan kan? Semuanya ada. Nah, itu nanti bisa dikerjakan ya, bisa dikumpulkan nanti ketika pulang sekolah atau bisa atau menyimpan. Oke? Ayo.
Oke guys, siapa yang Let's pray. Fiona, pimpin doa. Hey, thank you to Miss Esther. Thank you, Miss Esther. God bless you.